Kita semua pasti inginkan klaim BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit bisa dibayarkan secara tepat waktu dan lancar. Namun seringkali hal itu terkendala karena adanya klaim pending. Nah, di video kali ini kita akan mencari tahu apa sih penyebab klaim pending dan bagaimana cara pencegahannya. Klaim pending adalah klaim rumah sakit yang belum bisa dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dikarenakan ada hal yang belum lengkap, salah, dan tidak sesuai dengan aturan inasi bijis. Penyebabnya biasanya Coding adalah proses pemberian kode diagnosa dan tindakan berdasarkan aturan ICD-10 dan 9 CM. Hasil coding inilah yang akan menentukan besaran grup inasi bijis dan besaran klaim yang akan dibayar. Jika kodenya salah, klaim bisa turun atau bahkan ditolak. Jika diagnosis yang ditulis dokter menggunakan kode Dejer dan asteris, maka yang dikode sebagai kondisi utama adalah kode Dejer, sedangkan kode asteris digunakan sebagai kondisi sekunder. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, gunakan pedoman Rule MB. Rule 1. Pastikan diagnosa utama benar-benar utama. Dengan contoh kasus, dokter menulis kondisi pasien adalah demam. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi pasien tersebut adalah demam tifoid. Dengan begitu, kondisi utama adalah demam tifoid. Karena demam adalah gejala, bukan penyakit akibat pemeriksaan. Rule MB 2. Beberapa kondisi sekaligus terekam sebagai diagnosa utama. Contoh, bila mana terdapat lebih dari satu diagnosis, maka penyakit yang dijadikan diagnosis utama mengacu pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rule MB 3. Jika diagnosa utama hanya gejala, maka cari tahu penyebabnya. Seperti contoh, dokter menulis diagnosa utama sesak nafas. Dan setelah dievaluasi, penyebab utamanya gagal jantung kongestif. Maka diagnosa utamanya gagal jantung kongestif. Rule MB 4. Sesuaikan diagnosis dengan kondisi spesifikasi pasien. Dengan contoh, dokter menulis diagnosa utama dengan bahasa yang umum, namun bahasa terminologi medis yang menunjukkan kondisi spesifikasi pasien terletak di bagian lain. Maka dari itu, gunakan spesifikasi kondisi pasien sebagai diagnosa utama. Rule MB 5. Diagnosa utama alternatif. Bila terdapat dua atau lebih diagnosa yang terekam sebagai diagnosa utama dan keduanya sama-sama penting, maka pilihlah diagnosa yang pertama kali direkam. Agar tidak terjadi klaim pending, lakukan 5 tips cara pencegahan klaim pending yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, catatan medis dan berkas klaim harus lengkap. Ingat, tidak ada rekam medis, tidak ada klaim yang sah. Nah, yang nomor 2 yaitu coding harus tepat dengan menggunakan acuan ICD-10 2010 dan ICD-9 CM. Dan jangan lupa tentukan diagnosa yang benar. Langkah ketiga, cek konsistensi diagnosis dan prosedur. Pastikan diagnosis cocok dengan prosedur yang akan dilakukan. Misalnya, diagnosis apendisitis harus ada tindakan appendektomi. Kalau tidak sesuai, maka klaim akan ditolak karena tidak logis. Yang keempat, verifikasi internal. Sebelum berkas dikirim ke BPJS Kesehatan, petugas verifikasi seperti dokter, coder, dan petugas klaim wajib memeriksa ulang, cek kelengkapan berkas dan kesesuaian data di aplikasi. Yang nomor 5, sosialisasi dan komunikasi rutin. Lakukan sosialisasi terhadap coding dan aturan inasi bijis secara berkala dan lakukan komunikasi secara rutin dengan dokter, coder, dan tim klaim agar tidak terjadi kesalahan pada diagnosa. Langkah ke-6, komunikasi dan koordinasi rutin. Coder, dokter, dan tim klaim harus saling berkoordinasi. Kalau ada diagnosis yang kurang jelas, maka segeralah konfirmasi sebelum dikirim, dikarenakan ada perbedaan antara data pasien rumah sakit dan sistem BPJS. Klaim pending bisa dicegah jika kita disiplin dan teliti dari awal, mulai dari rekam medis yang lengkap, Coding yang akurat, dan verifikasi internal yang disiplin.
Karena klaim yang lancar bukan hanya soal uang, tetapi tentang kepercayaan, profesionalisme, dan layanan terbaik bagi pasien.